Karena Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung dengan agama atau akhlak dari temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya kalian itu melihat dan memperhatikan kepada siapa kalian berteman. Ini hadis yang bentuknya itu amar atau perintah. Ya, jadi kita harus bagaimana berusaha untuk betul-betul memilih teman yang selektif. Nggak usah takut dan nggak usah, kalau bahasa Jawa yang pekewo atau nggak usah segan. Ya, tapi tetap ada garis-garis yang tidak boleh kita tabrak. Ya, kita memutus tali silaturahmi dan lain sebagainya, tidak. Kita tetap berteman dengan dia sebatas say hello, sebatas untuk menjaga ukhuwah atau persaudaraan saja. Kita mendengar mungkin pernyataan-pernyataan dari kawan, dari sahabat, dari keluarga dan lain sebagainya yang mematahkan mental kita, maka ya coba kita pakai rumusnya Imam Syafi'i. Itu kalamun nas la yantahi. Ya, perkataan manusia itu nggak ada habisnya. Jadi kita dalam hidup, ya dalam menentukan sikap dan memilih keputusan, maka ya pertama libatkan Allah, kemudian kita kuatkan hati, dan kemudian fatawakal Allah. Fa idza azzamta, kalau kamu udah kuat nih dari segi niat, kamu udah mikirin apa dampaknya, apa resikonya, bagaimana ke depannya, langkah-langkah apa yang akan diambil dan sebagainya. Fatawakal Allah, udah tawakal. Go ahead, go ahead. Gitu. Gak usah mikir-mikir nanti gimana pendapat nanti. Kalau kita nggak mulai juga kapan lagi gitu. Sampai orang setuju nggak akan mungkin juga semua orang setuju. Betul. Mungkin satu kita punya teman setuju, bisa jadi yang lain enggak. Ya. Tanya-tanya dong gitu ya. Semoga ada jawabnya. Baik, pada malam hari ini kita kembali mengudara. Ya, ini siarannya malam, biar tahu juga nih sahabat podcaster luar sana bahwa kita pada hari ini pada segmen semoga ada jawabnya membahas tentang sesuatu berkaitan dengan pertemanan, ya. Friendship ya istilahnya ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi friendship digosok seperti gosip jadinya, semakin digosok semakin sip ya. Dan tema kita pada hari ini adalah toxic tapi teman lama, harus gimana? Dan kita sudah hadirkan narasumber kita, ada Ustadz Alif Aslam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, lebaran kita gini ya. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Saya jujur kata anak-anak Gen Z sekarang itu baru kenal dengan Ustadz ini. Mungkin karena saya nggak ngemelek media sosial tentang Profesor Ustadz. Nggak terkenal. Masa sih itu ya. Baik Ustadz, mungkin saya butuh kenal lebih jauh nih tentang sosok Ustadz Alif Aslam ya. Tinggal di mana Ustadz? Saya asli tinggalnya dari Medan, dari Petisah. Petisah ya, Medan Petisah, agak dekat aja dengan mikrofon. Oke. Medan Petisah, kemudian lanjut kalau SD itu saya di Petisah juga, tapi agak sedikit sedikit ada perpindahan lah. Jadi kalau SD kelas 1 sampai kelas 3 saya di SD Mardi Lestari, SD swasta. Kemudian kelas 4 sampai kelas 6 saya di MI. Apa tuh? Min. Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Medan Petisah juga, saya Putih Timur 2. Nah ini berarti ada proses perpindahan ini kenapa nih Ustaz? Kayaknya ada sedikit kaitannya dengan tema kita ini, Bang. Friendship dan relationship. Menarik sekali ya, di sekitar ya. Lingkungan. Iya. Karena memang jujur saya dulu berdasarkan cerita orang tua, saya termasuk anak yang introvert. Saya kalau kecil itu teman-teman main, saya lebih suka baca buku di balik sofa gitu kan. Dan ini sebenarnya saya nggak ingat, cuma diceritakan oleh orang tua ke saya, ke keluarga yang lain, ke istri juga dan lain sebagainya. Jadi istri juga sempat menceritakan juga ya? Sempat diceritain sama umi saya ke istri. Ke istri. Saya pikir udah berteman dengan istri sejak TK. Enggak. Ya. Lanjut silakan. Jadi kemudian selesai Min, saya lanjut pesantren. Lanjut pesantren, tapi ini juga ada problem juga, Bang. Jadi sebelum masuk pesantren, saya sempat sekolah SMP-nya di Kartika 11 Medan. Jadi memang dulu abah saya itu punya cita-cita
pengen anaknya jadi tentara. Oke. Pengen anaknya ya kuat dari sisi Fisik ya. kemudian dan lain-lain lah. Disiplinan segala macam, leadership ya. Leadership. Hmm. Dan qadarullah ternyata saya juga gagal dalam menjalankan studi saya di SMP Kartika 1 Medan. Problem sama, circle juga. Problem kali ini juga sama. Oke. Jadi 1 tahun di sana, yang sebelumnya di SD kemudian MI, saya selalu juara 1. Ya berprestasi lah. Ketika masuk ke SMP ini, tadi, nah, saya bahkan remedial bang, bahkan hampir tinggal kelas. Memang saya ingat ketika itu memang saya nggak serius belajar. Saya main-main, saya healing, ya kemudian sering cabut. Dulu waktu itu Sun Plaza masih baru buka dan lagi jadi trendsetter lah di Kota Medan. Itu ada teman ngajain terus dan sebagainya. Ada karakter follower kayaknya Ustaz waktu di masa-masa itu kayaknya ya. Iya. Oke. Itu. Jadi dan saya sering berteman itu ke abang-abang kelas. Iya. Jadi mereka yang ya ngajak kan gitu kan. Pengen cepat besar nampaknya nih ya. Main skateboard, saya Tren-tren anak baru tren-tren berarti anak ya. muda. Itu waktu itu Bang memang lagi tren skateboard. Anak-anak skate. Kemudian hip hop itu baru muncul itu. Jadi kita mungkin itu yang menyebabkan saya nggak fokus belajar, akhirnya banyak ketinggalan pelajaran dan akhirnya ya apa yang terjadi itulah ya ada beberapa peringatan dari sekolah sampai wali kelasnya datang ke rumah menjelaskan ke orang tua dan menyampaikan ini anak ibu sebenarnya bagus, anak ibu berprestasi, anak ibu itu cepat nangkap dan sebagainya. Jelas mendeskripsikan tentang saya kepada ibu saya. Tapi masalahnya dia berkawan atau berteman dengan orang yang kurang tepat. Kategori salah pergaulan. Jadi akhirnya setelah itu saya dimasukkan ke penjara suci lah. Iya, bahasa sekarang itu katanya begitu. Saya baru tahu juga beberapa bulan yang lalu istilah itu. Dan alhamdulillah kembali ke setelan pabrik bang. Masuk di tahun pertama. Pesantrennya di mana Ustaz? Saya penasaran di Stabat. Di Stabat di Pondok Pesantren Islam Ibadur Rahman di Stabat Langkat di Kabupaten Langkat. Dan itu termasuk pesantren yang cukup lama lah sejak 97 sudah ada dan sampai sekarang masih ada dan tim saya juga termasuk di antara mereka adalah murid-murid saya dulu di Ibadur Rahman di pondok ini. Itu sampai SMA? Sampai selesai bang, ya 6 tahun saya sampai dari SMP ya? SMA. SMP sampai SMA ya. Jadi, Masya Allah. Begitulah perjalanan studi saya. Kemudian setelah itu saya dapat beasiswa, kemudian kuliah di di Solo, di Mahat Ali An-Nur nama ini. Kuliahnya seperti sekolah tinggi Islam tapi di Solo. Kemudian lanjut lagi setelah itu pulang ngabdi di pondok pesantren, kemudian lanjut S2 di UIN Sumatera Utara ngambil manajemen pendidikan dan ini alhamdulillah juga beasiswa dari pondok pesantren. Masya Allah, luar biasa ya. Tapi kita perlu tepuk tangan dulu dong Ustaz kan ya, luar biasa. Menarik sekali ya sahabat podcaster kita. Kenapa saya bilang menarik ini? Menariknya bukan versi saya gitu, karena memang saya lihat kita bahas tentang pertemanan, ternyata beliau juga korban dari pertemanan. Korban, saya dibilang korban. Korban ya. Oke, baik Ustaz. Kalau saya lihat dari tema yang kita angkat ini, tim kreatif kita mencoba menuliskan cerita di balik latar kenapa kita bahas tentang ini. Jadi ada teman yang udah bareng dari kecil, ya, tapi makin kesini rasanya mulai nggak sehat katanya. Candaannya makin kasar, obrolannya makin jauh dari nilai yang kita pegang, bahkan kadang justru ngejatuhin saat kita mau berubah jadi lebih baik. Tapi dia teman lama, kalau saya bilang itu bukan teman lama, teman sekampung aja bagusnya. Masa iya ditinggalin teman gitu aja? Jadi karena merasa nggak nyaman dan perilakunya semakin nggak bagus, kemudian ada perasaan untuk meninggalkan. Jadi galau nih ceritanya. Sebenarnya kalau sedikit banyak kita ngelihat kondisi kekinian, memang perkara pertemanan, kemudian juga hubungan relationship dengan A dan B, laki-laki dan perempuan saat ini memang banyak faktor-faktor gangguan mental ya. Makanya sekarang kan tren itu mental health kan gitu kan. Yang kita lihat menjadi persoalan yang hadir di tengah-tengah generasi yang memang memiliki karakter yang mudah diganggu atau di pada posisi itu kan begitu. Nah, jadi kita pengen tanya ke Ustadz nih, kira-kira kalau Ustadz pribadi masih punya nggak sih teman lama yang toksik tapi susah untuk ditinggalkan? Oke,
Ini menarik sekali nih pertanyaannya. Kalau saya saat ini sedang berada di fase yang merintis dan juga lebih dipenuhi oleh circle-circle yang baru, circle yang baru. Kan, tapi beberapa teman lama masih terus kontak, gitu kan. Tapi yang toksik saya tinggalkan. Positif langsung tinggal ya? Karena gini bang, karena di dalam Islam juga ada perintah seperti itu, bahwa kita dalam berteman itu harus memilah dan memilih mana yang memberikan manfaat, maslahat kepada kita, dan itu akan ada hubungannya dengan agama kita, dengan akhlak kita. Maka Nabi SAW mengatakan, ketika kalian ingin mencari teman, falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya kalian melihat siapa yang kalian ajak untuk berteman. Kenapa? Karena almar'u ala dini khalili. Karena seseorang itu ada kaitannya dengan agama atau akhlak dari temannya. Jadi memang bang, itu menurut saya bukan sesuatu yang tabu ya, dan bukan sesuatu yang menurut saya itu buruk, tidak. Karena kita yang mengerti kebutuhan kita tentang kehidupan, ya kan? Kita terkadang butuh teman yang seperti apa, yang bisa memahami kita dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu digarisbawahi, tidak boleh kita memutuskan tali silaturahmi. Jadi tetap sapa gitu kan. Kalau reuni saya datang, tetap ya. Saya menunjukkan kalau saya akrab dengan mereka, saya welcome dengan mereka. Ya. Walaupun mereka menganggap saya, wih ustadz, kan mereka semua teman-teman saya dulu itu nggak ada yang jadi ustadz, terkhusus dari SD bang ya, dari SD kemudian SMP sebagian ada, gitu kan. Jadi tetap kita welcome sama mereka, kita sapa, kita tanya kabarnya, kita dengerin ceritanya, kita berusaha memberikan manfaat untuk mereka ketika mereka bertanya, kita jawab dan lain sebagainya. Tapi untuk akrab, untuk kembali seperti dulu, kemana-mana bareng, apa-apa bareng enggak. Karena itu menurut saya kurang cocok, dan mereka juga dalam pendekatan ke saya juga say hello doang. Gitu. Oke, berarti bisa dibilang bahwa sikap seorang Muslim khususnya ya dalam berteman ketika memang menjumpai teman pertemanan yang enggak sehat tadi, justru sikapnya itu harus ditunjukkan ya, untuk meninggalkan ya. Betul. Oke, nih sahabat podcaster ya di kameranya Ustadz juga, ya butuh penegasan nih kira-kira. Bisa dibacakan sekali lagi Ustadz hadisnya terkait dengan, karena anak-anak sekarang atau katakan muda-mudi sekarang itu kayak nggak berani menunjukkan sikapnya gitu. Betul. Jadi boleh disampaikan sekali lagi hadisnya Ustadz. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang mana ini adalah bentuk peringatan kepada setiap kita untuk bisa selektif dalam memilih teman, memilih kawan. Karena Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung dengan agama atau akhlak dari temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya kalian itu melihat dan memperhatikan kepada siapa kalian berteman. Ini hadis yang bentuknya itu amar atau perintah. Ya, jadi kita harus bagaimana berusaha untuk betul-betul memilih teman yang selektif. Nggak usah takut, dan nggak usah, kalau bahasa Jawanya pekewo, atau nggak usah segan. Ya, tapi tetap ada garis-garis yang tidak boleh kita tabrak. Ya, kita memutus tali silaturahmi dan lain sebagainya, tidak. Kita tetap berteman dengan dia sebatas say hello, sebatas untuk menjaga ukhuwah atau persaudaraan saja. Tapi untuk sampai ke menjadi sahabat, jadi yang menarik di sini Rasulullah memakai diksi khalil. Khalil itu bukan seperti sahib itu kawan biasa. Jadi khalil itu sesuatu yang dekat, teman dekat. Maka salah satu dari nabi kita itu dijuluki Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim, kekasihnya Allah. Ya, teman dekat gitu. Jadi, dan ini juga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ini kembali mirip diksinya dengan hadis tadi. Kalau tadi khalil itu mufrad, kata satu gitu kan. Tapi al-akhilla ini jamak. Nanti mereka teman-teman dekat itu satu sama lainnya akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi ada korelasi antara ayat dengan hadis tadi. Kita sebagai anak-anak muda
yang kita masih panjang dalam proses mencari jati diri, maka salah satu di antara hal yang harus kita jaga adalah memilih teman, mengambil sahabat dan berteman dengan seseorang. Itu harus betul-betul selektif. Baik Ustaz. Kalau dilihat dari konteks hadis tadi kan menyatakan agama yang kemudian menjadi akhlak. Itu memang bisa dikatakan 100% bahwa itu jaminan bahwa seorang itu ketika berlainan agama sebaiknya ditinggalkan atau seperti apa sih maknanya? Kalau secara tekstual memang Rasulullah memakai diksi din, agama. Kan tapi ternyata ketika disyarah, kita baca syarahnya para ulama, itu maksudnya akhlak. Akhlak ya. Jadi boleh saja kita berteman dengan orang di luar agama kita, asal akhlaknya baik. Tidak mengajak kita kepada keburukan, tidak mengajak kita kepada agamanya, atau hal-hal yang lain. Dia selama dia akhlaknya baik, maka kita boleh berteman dengan dia. Oke, gitu. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini. Apa sih indikator awal yang bisa kita sadari kalau pertemanan itu udah nggak sehat? Apakah harus selalu ada keributan dulu dalam tanda kutip, baru kemudian sadar? Oke, jadi salah satu faktor yang menjadi sinyal bahwa pertemanan kita ini tidak baik atau lingkaran atau circle kita ini toksik. Yang pertama, kita tidak leluasa menunjukkan jati diri kita. Gitu. Kita nggak bebas gitu bang. Karena prinsipnya dalam pertemanan itu, apalagi sudah naik ke istilah sahabat, itu kita itu biasanya bisa saling menerima satu dengan yang lainnya, saling memaklumi. Maka di dalam urusan ini ada tangga-tangga, gitu. Ada tangga-tangga yang mungkin bisa kita lakukan untuk agar kita bisa saling mengerti dan kita bisa introspeksi. Ini pertemanan aku baik atau enggak ya? Ini pertemanan aku toksik atau seperti apa? Yang pertama, maka dalam Islam itu ada tangganya. Yang pertama ta'aruf, saling mengenal. Jadi kalau saling mengenal saja kita sulit. Dia tertutup, kemudian dia tidak mau terbuka dengan kita, kemudian sering mengungkit tentang diri kita dan keluarga kita. Itu tanda bang, tanda pertemanan kita sudah toksik. Mungkin ini pemahamannya seperti apa interpretasinya? Contoh ya mungkin dari segi strata sosial. Gitu. Misalnya dia lebih kaya dari kita, kita dihina-hina, kemudian diejek-ejek, diberikan julukan, direndahkan, kita diberikan julukan yang tidak baik gitu. Kemudian ini juga bukan hanya kita dengan dia, tapi terkadang dia di depan orang banyak menjatuhkan harga diri. Dan dalam Islam itu sangat memperhatikan tentang hifzul ard. Hifzul ard ini menjaga kehormatan, marwah. Jadi Rasulullah mengatakan, ya sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian haram di antara kalian. Jadi haram untuk kita cederai, haram untuk kita jatuhkan. Jadi itu yang pertama kalau menurut saya. Melihat bagaimana dia menerima kita. Kalau mereka menerima kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, itu insya Allah itu merupakan sinyal yang baik bahwa dia adalah teman yang baik dan kita berada di circle yang baik. Ini teman sehidup semati juga atau teman pertemanan biasa juga nih, bisa ditafsirkan seperti itu? Bisa dua-dua bang, bisa dua-dua ya. Kalau misalnya dia lawan jenis ya, misalnya dia akhwat kalau kita kan, bagi kita yang laki-laki dia perempuan gitu. Dia bisa menerima kita apa adanya, itu udah suatu nilai yang luar biasa. Kalau kita baca juga di ilmu parenting, itu adalah salah satu di antara wasilah terciptanya keluarga yang samawa. Kan? Bisa saling mengenal dan menerima satu sama lain. Kan gitu. Apalagi kita berproses, kita semakin tua, istri melahirkan yang dulu cantik, bahenol dan lain sebagainya, sekarang sudah gemuk dan sebagainya. Jadi bukan cerita pengalaman pribadi kan? Tapi enggak. Insya Allah tetap kalau istri saya tetap mantap deh bang. Siap. Jadi siap salah. Seperti itu. Jadi gitu. Karena menurut saya itu yang paling sering bang. Jadi kita pernah buat forum kecil-kecilan lah, anak-anak, kita buat anak-anak muda gitu kan. Rata-rata itu memang penerimaan terhadap dirinya, baik dari keluarga, dari pertemanan, mungkin temannya di kampus dan sebagainya. Itu sering sekali ada masalah di situ. Baik. Gitu, Pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan tema anak Medan kali gitu.
Frugal Life ya. Jadi cerita tentang Frugal Life itu salah satunya beliau menyoroti tentang bagaimana karakter anak Medan itu. Jadi, nah ini relevan dengan pertanyaan saya berikutnya itu tentang bahwa apakah teman yang tidak memberikan ruang kepada kita atau tidak memberikan support kepada kita untuk berkembang dalam hal-hal yang positif, kemudian itu masuk dalam kondisi teman yang toksik. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan hal itu? Karena kan Medan ini, alah nggak usah lah kau coba-coba buka itu nanti udah banyak yang buat kayak gitu, nggak usah lah, cuma sia-sia. Nah begitu kan yang melemahkan begitu dan menjatuhkan mental. Iya, menjatuhkan mental. Padahal teman tadi pengen berkembang juga begitu loh. Betul. Nah, kalau dari pandangan Islam itu termasuk bagian dari toksik ya, bagian dari toksik. Karena fix ya, fix bang, fix. Kenapa? Karena Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya asdiqauna aghla min ahlina. Teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat kita yang ada bersama kita itu lebih mahal daripada keluarga kita. Kenapa? Karena disyarah oleh beliau, karena teman itu tadi ya saling mendukung, ya mereka biasanya bisa lebih menerima daripada yang lainnya gitu, menjadi support system bagi kita. Jadi kalau ada teman yang dikit-dikit ketika kita mau musyawarah, kita mau sharing, mematahkan. Dan biasanya ini ada something ya. Satu mungkin dia nggak setuju pure karena mungkin idenya kurang bagus dari kawannya. Yang kedua mungkin tadi ya, mungkin mental takut disaingi ya. Atau mental apa namanya, nggak mau dikalahi. Karena orang Medan ini bang pantang takut. Ini validasi lagi dari surganya orang Medan ya langsung ya. Kalau menurut saya, karena kita juga orang Medan kan. Iya. Jadi memang Medan ini ada satu sifat yang sangat melekat ketika kita berteman dengan orang Medan. Tahu nggak istilahnya apa kata orang Medan tuh? PTT kan, pantang takut bukan? Panggaro, bukan. Kata Bang Iki busuk anti gitu. Jadi ada kaitan dengan situ. Makanya memang untuk yang seperti itu kan kita juga ada contohnya juga. Jadi kalau kita mendengar mungkin pernyataan-pernyataan dari kawan, dari sahabat, dari keluarga dan lain sebagainya yang mematahkan mental kita, maka ya coba kita pakai rumusnya Imam Syafi'i. Itu kalamun nas la yantahi. Ya, perkataan manusia itu nggak ada habisnya. Jadi kita dalam hidup ya dalam menentukan sikap dan memilih keputusan, maka ya pertama libatkan Allah, kemudian kita kuatkan hati, dan kemudian fatawakal Allah. Fa idza azzamta, kalau kamu udah kuat nih dari segi niat, kamu udah mikirin apa dampaknya, apa resikonya, bagaimana ke depannya, langkah-langkah apa yang akan diambil dan sebagainya. Fatawakal Allah, udah tawakal. Go ahead langsung ya. Go ahead. Gitu. Gak usah mikir-mikir nanti gimana pendapat nanti. Kalau kita nggak mulai juga kapan lagi gitu. Sampai orang setuju nggak akan mungkin juga semua orang setuju. Betul. Mungkin satu kita punya teman setuju, bisa jadi yang lain nggak. Ya. Nah gitu bang. Dan itu bagian dari toksik juga sih itu. Nah kalau kemudian dalam konteks keimanan ya, apakah setiap orang yang belum satu frekuensi keimanan dengan kita itu harus dijauhi? Atau ada batasan dalam menjauh? Karena memang kan mengingat penekanan hadis tadi, walaupun mungkin ditafsirkan dalam konteks akhlak ya. Akhlak. Nah, ini dalam konteks kita untuk men-screening juga nih, menjaga-jaga. Apakah itu harus dilakukan? Untuk sampai seperti itu ada juga bimbingan dari Rasulullah SAW bahwa kita yang pertama tidak boleh mendiamkan saudara kita lebih dari tiga hari. La yahillu ahadukum ayyahjura akhahu fawqa thalathati layalin. Enggak boleh kamu menjauhkan saudaramu itu lebih dari 3 hari. Nah, jadi memang kalau sampai putus total kita enggak ada komunikasi dengan mereka dan lain sebagainya, itu sesuatu yang juga tidak pantas untuk kita lakukan. Jadi kita tetap menjalin hubungan dengan mereka. Kemudian kita ambil baiknya, kita tutupi aibnya, kekurangannya, kalau bisa kita lengkapi gitu kan. Dan ketika mereka butuh ya kita tetap berusaha untuk ada untuk mereka kan gitu. Jadi memang dalam pertemanan itu sebenarnya yang paling penting adalah kesabaran dan pemakluman di antara kita. Dan
ketika memang kita sudah cocok, maka kita akan ketemu. Dan ketika kita nggak cocok, kita akan berpisah. Bagaimana secara alami ya? Secara alami Bang. Maka itu juga disampaikan, dikabarkan oleh Rasulullah SAW, al-arwahu jundu mujannadah. Ruh itu saling bertaut seperti tentara gitu. Benar. Kan nggak mungkin juga polisi barisnya sama tentara. Tentara ya tentara, bahkan di dalam mungkin bagian dari tentara juga beda-beda. Nggak mungkin tentara TNI Angkatan Darat barisnya sama TNI Angkatan Laut, nggak mungkin. Pasti masing-masing. Dan kita juga seperti itu. Kalau di awal mungkin kita ingin dekat, kita ingin berusaha untuk mendekati dia, kita melihat kalau dia ini mungkin teman yang baik, teman yang positif vibes gitu kan. Tapi ternyata ketika kita udah usaha dekat sama dia, kok nggak cocok-cocok ya, kok nggak nyatu-nyatu ya. Itu bagian dari tamkhis, bagian dari filterisasi dari Allah, alami gitu. Masya Allah. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kalau Allah kasih sinyal-sinyal seperti itu. Tapi harus ada kesadaran yang kuat juga. Harus ada kesadaran yang kuat. Bahkan dimulai dari mindset, dimulai dari niat kita. Kita mau teman sama dia kenapa? Karena kan banyak Bang. Banyak orang-orang yang berteman itu modus ya kan, modal dusta. Karena itu kepanjangan modus rupanya ya? Ya kalau nggak salah gitu ya. Jadi karena dia kaya mau dideketin, ada berharap bisnis, ada benefit yang dia dapatkan dan lain sebagainya. Akhirnya hancur gitu. Akhirnya ada titik di mana mereka akan berpisah. Bahkan seringnya ketika niat dalam menjalin hubungan kepada seseorang dalam pertemanan dan lain sebagainya itu salah, biasanya berakhir kepada permusuhan. Seringnya seperti itu. Nah, kalau dalam konteks perbedaan akidah tadi sendiri, apakah memang kita wajar melakukan hal itu? Terus seperti yang saya katakan, men-screening, membatasi diri dari teman-teman yang katakan di luar akidah Islam, karena kita lebih memprioritaskan berteman dengan sesama Muslim dengan alasan frekuensi yang sama. Walaupun faktanya juga di internal, karena ada juga gesekan-gesekan gitu. Itu lebih baik. Lebih baik. Karena tadi Bang ya, teman itu sangat mempengaruhi gitu. Dan kita juga harus mengukur diri. Kalau kita memang orang yang prinsip kuat gitu, silakan berteman dengan siapa aja, lintas pemahaman, lintas suku, lintas agama, silakan gitu kan. Tapi kalau kita merasa kayaknya aku nih mudah terpengaruh kan gitu kan. Ada sinyal-sinyal itu. Lebih baik kita jauhi. Tapi sekali lagi itu masalah kesadaran yang bersangkutan juga ya. Iya, kalau dia nggak ada kesadaran, tenggelam kali ya. Maka orang-orang yang nggak punya prinsip, orang-orang yang nggak punya kesadaran itu kan terombang-ambing, nggak ada idealisme. Mereka kemana aja masuk. Padahal menurut mereka, terkadang ini menurut saya persepsi yang salah. Gitu. Mereka masuk kemana aja menurut mereka itu sesuatu yang bagus. Padahal ya tidak selalu nilainya seperti itu. Ya, jadi kita memang kalau bisa mencari teman, sahabat, kawan itu dari circle kita aja. Ya khususnya kita sebagai muslim, ambillah teman-teman yang baik dari kalangan kaum muslimin. Kalau ada yang baik mungkin dari kalangan yang bukan muslim, silakan diambil tapi kita jaga batasannya. Batasannya dijaga ya. Karena Rasulullah juga berhubungan baik dengan orang Yahudi. Rasulullah juga bertetangga dengan orang Nasrani. Hidup rukun, tentram, tidak ada masalah. Ya bahkan Rasulullah lebih sering mengalah gitu. Tapi ini contoh yang luar biasa dari Rasulullah. Dan Rasulullah basicnya kuat juga ya. Basicnya kuat, Nabi kan Bang, Rasul gitu kan. Nah itu yang menurut saya jadi pijakan kita. Boleh berteman dengan siapa saja, asal kita punya idealisme gitu. Oke. Baik Ustaz, nah ada yang bilang kalau kita ninggalin teman yang buruk, kita sama aja ngebiarin dia tenggelam sendirian. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi kita tetap harus bertahan biar bisa narik dia. Tapi kalau kita sendiri juga jadi ikut tenggelam, nah siapa yang salah dalam perkara ini? Jadi mungkin upaya penyelamatan nih, dia punya kesadaran yang tinggi bahwa dia berteman, punya idealisme, dan menyelamati teman yang rada-rada 50-50 nih idealismenya. Nah karena dia pengen nyelamat itu, akhirnya dia bertahan dalam kondisi itu dalam rangka penyelamatan. Ujung-ujungnya dia tenggelam juga. Nah inilah perlu kita muhasabah, kita mengukur diri kita kan. Karena dalam hal ini Rasulullah SAW mengatakan halakamru'un man lam ya'rif qadrahu. Akan celaka seseorang ketika dia tidak mengetahui kualitas dirinya. Gitu kan. Jadi bagaimana sikap kita dengan teman-teman yang mungkin kita mungkin tidak baik, tetapi kita ingin menyelamatkan dia. Dan ternyata ya dalam proses itu kita malah terikut, ya malah terbawa arusnya. Jadi
Kalau sudah seperti itu, kita tahu nih teman kita ini nggak baik, gitu kan? Maka jaga jarak dengan dia, tapi jangan putuskan ukhuwahnya, gitu. Tetap sapa, tetap kalau kita mampu untuk menjadi wasilah hidayah bagi dia, itu luar biasa. Why not? Istilahnya. Why not gitu kan? Dan itu termasuk di antara pahala yang besar. Liyahdiyakallahu kamu memberikan satu hidayah, kamu menjadi sebab hidayah bagi seseorang, maka khairul laka min khumrin ni'am, lebih baik daripada diberikan unta merah.